Salam damai sejahtera, shalom, manbanta krina semuanya, guru-guru KKR, ya, pengurus yang mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan untuk anak KKR pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2022. Ya, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang akan kita bawakan pada hari Minggu ini sebagai bahan atau persiapan kita sebagai pemberita firman untuk anak KKR dimanapun berada. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan yang diambil pada hari Minggu ini, Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian ya firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini firman yang cukup menarik, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri sama seperti Kristus. Jadi kalau kita perhatikan, ya Filipi 2 ini menekankan tentang keteladanan Kristus yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh, yang patut kita tiru dari apa yang Kristus lakukan bagi kehidupan kita orang yang percaya kepadanya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ini, di mana Rasul Paulus memberikan pengertian supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus harus mengikuti apa yang Kristus lakukan bagi orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, Paulus menekankan bahwa kehidupan kita, perbuatan kita, bahkan bagaimana kita memperhatikan orang lain, menghargai teman kita, itu juga adalah bukti dari kesetiaan, bukti dari keimanan kita kepada Tuhan. Jadi iman kita itu teruji dari bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan kita antara kita dengan teman kita yang lain. Itu adalah satu hal yang cukup menarik yang diberikan Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi. Ya, supaya mereka itu menguatkan diri mereka pribadi lepas pribadi untuk bisa bersatu, untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Selain itu, ya, selain daripada apa yang sudah kita sebutkan di atas tadi, bahwasanya di dalam tulisan ini Paulus juga ingin menekankan bagi jemaat Filipi supaya setiap orang mempertahankan imannya kepada Tuhan. Artinya tantangan yang ada di dalam persekutuan Filipi pada saat itu adalah tantangan yang lahir dari sekitarnya. Ada pengajar-pengajar yang sesat yang ingin mengajarkan mereka untuk menjauhkan mereka dari persatuan mereka kepada Tuhan. Ada pengajar-pengajar yang ingin mengambil iman percaya mereka sehingga menjauhkan mereka dari maksud dan tujuan Tuhan di dalam dunia ini. Nah, tantangan yang selanjutnya yaitu kadangkala ya, persatuan itu bukan hanya berbicara soal kekompakan. Persatuan itu bukan hanya berbicara soal bagaimana kita bisa bersama-sama dengan orang lain. Tapi kalau kita lihat persatuan itu juga adalah bagaimana kita bisa meredam atau mengendalikan ya, atau lebih tepatnya juga adalah mengelola konflik yang ada di dalam persatuan itu. Nah, jadi kalau kita lihat tantangan jemaat Filipi lahir dari lingkungan sekitarnya dan juga dari pribadi-pribadi mereka. Dari luar mereka itu harus mempertahankan iman kepada Kristus karena banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang ingin menjauhkan mereka dari kasih Tuhan, dari pengertian yang benar, ajaran yang benar mengenai Tuhan. Tapi dari diri mereka pribadi atau dari persekutuan yang ada pada saat itu, mereka juga harus terus bertahan. Bagaimana boleh menunjukkan iman, kepercayaan kepada Tuhan melalui
caranya melalui menghargai satu dengan yang lain. Nah, demikian ya. Jadi Paulus menekankan kekristenan kita itu bisa berkembang, bisa maju, bisa lebih terarah ketika kita bisa merasakan apa dasar dari persekutuan kita itu dan bagaimana kita harus memperlihatkan iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di sini, apa dasar persekutuan orang percaya untuk bisa mengenal satu dengan yang lain, untuk bisa menghargai satu dengan yang lain? Kata Paulus di sini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Artinya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik itu dalam persekutuan kita, baik itu dalam apa yang kita ucapkan melalui nasihat, baik itu apa yang kita lakukan melalui belas kasihan atau yang kita perlihatkan melalui kasih mesra, dasar dari segala persekutuan itu ada di dalam Kristus. Berarti dasar kita bertindak kasih, dasar kita bertindak untuk mengasihi, dasar kita untuk menjaga persekutuan kita, itu dasarnya adalah in Christo, di dalam Kristus. Artinya ya saudara-saudara yang terkasih, kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita adalah pengikut Kristus. Kenapa kita harus berbelas kasih mesra? Karena kita hidup di dalam kasih Kristus. Jadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan harus memperlihatkan kehidupannya itu ya teladan Kristus dalam kehidupannya, seperti itu ya. Jadi semua yang kita lakukan dasarnya adalah di dalam Kristus. Dasar persekutuan kita itu di dalam Kristus. Yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, di sini disebutkan bahwa bentuk-bentuk persekutuan yang terwujud, yang terbentuk dari yang kita sebutkan tadi, keberagaman jemaat pada saat itu adalah bentuk persekutuan itu sehati sepikir. Ya, ketika kita tahu dasarnya adalah Kristus, apa yang kita lakukan itu semuanya adalah Kristus, di dalam Kristus ada bentuk-bentuk persekutuan yang boleh kita lakukan, yaitu sehati sepikir, ya. Bahkan kita lihat di sini satu tujuan, satu kasih, satu jiwa, ada kesatuan. Ya, bentuk persekutuan yang dimaksudkan Kristus atau yang dituliskan Paulus di sini yaitu sehati sepikir. Artinya meskipun kadang cara pandang kita tidak sama, tapi karena kita sehati untuk bisa mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, akhirnya kita memiliki satu tujuan, satu jiwa, satu karakter, satu hati. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bentuk-bentuk persekutuan yang disebutkan di kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ini ya. Kemudian dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, cara bertumbuh di dalam persekutuan, ya, cara jemaat bertumbuh dalam satu persekutuan itu untuk bisa mencapai sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Cara pertumbuhan rohaninya yaitu dengan apa? Yang pertama tadi sebutkan, janganlah kiranya mencari kepentingan sendiri atau egois, ya, hanya untuk diri sendiri. Tidak atau puji-pujian yang sia-sia atau mengharapkan pujian yang sia-sia dari orang lain atas apa yang kita lakukan. Nah, ini disebutkan di sini. Cara pertumbuhan jemaat dalam persekutuan itu terlihat dari bagaimana mereka bisa menguasai dirinya sendiri, ya, untuk tidak mencari kepentingan sendiri, tapi merendahkan hati di hadapan Kristus. Perasaan sebagai hamba, perasaan sebagai aku ini adalah suruh-suruhan Tuhan, perasaan bahwa kita ini melakukan tindakan kasih karena dasar persekutuan kita itu adalah Kristus.
Jadi kita bertindak bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi kita bertindak kasih, belas kasihan itu karena dasar persekutuan kita adalah Kristus. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini tidak mencari kepentingan sendiri, tapi merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita merendahkan hati, kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita menganggap orang lain lebih utama daripada kepentingan kita sendiri. Kenapa bisa sampai ke tahap kita menghargai orang lain, kita menghargai apa yang dia lakukan, kita mengutamakan apa yang menjadi kepentingannya? Semuanya dasarnya adalah pengenalan akan Kristus, di dalam Kristus, ya, seperti itu. Kemudian, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itu juga tadi termasuk di dalamnya. Bagaimana seseorang bisa melihat kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingannya. Artinya ketika dia hanya melihat kepentingannya, dia orientasinya adalah diri sendiri, terlalu egois, dan hanya melihat kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan apa yang orang butuhkan, apa yang orang lain terjadi dalam kehidupannya, yang dia sangat-sangat perlu dalam kehidupannya, ya, kepentingannya. Tapi kalau kita bisa melihat Kristus di dalam setiap pekerjaan kita, kita pasti bisa merendahkan hati kita, menghargai orang lain, membuat kepentingan orang lain menjadi lebih utama daripada kepentingan sendiri. Jadi mengendalikan diri, mengelola hati, itu adalah kata kunci yang diberikan Paulus pada jemaat di Korinti, ya, khusus untuk yang tertulis di bahan renungan kita pada hari ini. Saudara yang terkasih, kalau demikian hari ini untuk renungan, ya, renungan bagi pelayan pada saat ini, ya, tentu dari bahan Alkitab kita ini dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4 memberikan pengertian yang dalam bagi kita sebagai guru sekolah minggu, guru KKR, dimanapun kita melayani di tengah-tengah rumpun kita. Jadi yang pertama sekali menjadi pesan atau refleksi dari renungan kita ini adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk tetap fokus kepada kasih Allah dalam hidup kita. Karena ketika kita fokus terhadap kasih Allah, kita pasti bisa mengasihi orang lain. Ketika kita fokus terhadap perbuatan Allah, karya Tuhan, kebaikan Tuhan, kita pasti bisa menceritakan kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, dan boleh menjadi berkat juga bagi sekitar kita. Nah, kalau kita lihat di sini sebagai pelayan, tentu kita juga memiliki tantangan. Sama seperti jemaat di Filipi, dia juga memiliki tantangan, ya, untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan itu. Tantangan yang pertama itu adalah bertumbuh dalam persekutuan kita. Sesama guru KKR, sesama pengurus seharusnya memiliki kebersamaan, seharusnya menikmati karya persekutuan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa dengan guru yang lain, dengan pengurus yang lain, sehati sepikir, satu tujuan, satu jiwa, satu kasih untuk bisa melayani Tuhan melalui KKR GBKP. Jadi kalau kita perhatikan, tentu ini adalah satu kerinduan, ya, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi guru-guru KKR atau pengurus, supaya bisa merasakan nikmatnya persekutuan di dalam Tuhan tadi, ya, yang menjadikan kita menjadi orang yang sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan, memuliakan Tuhan melalui pelayanan kita di KKR GBKP. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah tugas kita bersama sebagai guru, bagaimana kita bisa mengajak, memberikan pikiran ini kepada anak-anak kita, memberikan ajaran tentang yang disebutkan Paulus untuk bisa bersekutu, dasarnya adalah Kristus. Untuk bisa bersekutu, cara bertumbuh itu adalah mementingkan kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan kita, sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam pikiran anak-anak kita. Nah, ini adalah tugas yang paling penting, karena bisa jadi tantangan keadaan kita, ya, misalnya keadaan sosial, ya, media sosial, dan juga
akhir-akhir ini kita tidak bisa terlalu akrab, terlalu banyak berkomunikasi dengan secara tatap muka dengan orang lain, itu bisa membentuk karakter anak-anak ini lebih asik sendiri gitu ya, lebih menikmati waktu sendiri, diri sendiri, media sosialnya sendiri, handphone, gadgetnya sendiri. Nah, itu juga bisa mempengaruhi mereka tidak memperhatikan orang lain, tidak peduli tentang apa yang dirasakan orang lain, atau bisa jadi mereka hanya merasa dirinya sendiri yang paling benar, paling oke, atau mereka terlalu menikmati dunia mereka sendiri, dunia media sosial, dunia maya, dunia gadget. Nah, sebagai guru-guru KKR yang dipercayakan Tuhan melayani pada hari Minggu ini, tentu kita sampai ke tahap itu, supaya anak KKR GBKP ini memiliki cara pandang persekutuan yang baik, sehingga mereka melihat temannya sebagai tubuh Kristus, melihat saudaranya sebagai tubuh Kristus, dan sama-sama bersama-sama untuk mewujudkan kasih Allah, menyatakan kasih Allah melalui persatuan mereka. Salah satu hal yang harus diingatkan juga bagi anak KKR kita adalah bahwa menguasai diri adalah sesuatu yang penting, mengendalikan diri, pikiran adalah sesuatu yang penting, dan memfokuskan diri kepada Allah itu juga adalah sesuatu yang sangat penting di dalam membina, membangun persekutuan kita di dalam Kristus. Jadi itu ya, bagaimana cara yang bisa kita lakukan kepada anak-anak ini. Tentu kita terlebih dahulu sebagai guru harus merasakan nikmatnya atau indahnya persekutuan di dalam Kristus, sehingga dia juga dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita tampilkan dalam kehidupan kita, yang kita contohkan bagi anak-anak ini, mereka juga merasakan ya bahwa persatuan, persekutuan di dalam Kristus adalah persekutuan kasih yang luar biasa, bisa berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, untuk pengajaran ya, untuk materi pengajaran bagi anak balita itu temanya yaitu kompak. Kalau di buku bimbingan kita itu bisa dibilang atau diucapkan bagi anak-anak KKR kita melalui gerakan jari tangan yang dikait-kaitkan ya. Boleh nanti kita pelajari lebih dalam lagi di bimbingan kita. Kalau kita lihat tujuan dari anak balita ini untuk tema kompak ini, supaya mereka bisa menunjukkan, menyebutkan arti kata kompak. Ya, arti kata kompak ini, dan juga ketika kita bilang kompak itu bersama, kompak itu satu tujuan, kompak itu satu hati, itu pasti terpatri dalam pikiran mereka bahwa harus ada yang dilakukan satu dengan yang lain untuk bisa menjadi kompak. Karena kita semua berbeda, tapi di dalam perbedaan itu bisa menjadi sama, bisa menjadi kompak. Nah, anak KKR balita khususnya ya bisa ditekankan berulang-ulang apa arti kata kompak, apa dipraktekkan dari contoh-contoh juga, terus menanyakan pertanyaan tentang teman, atau ada nggak teman kompaknya, sahabatnya gitu ya, sehari-harinya. Nah, itu bisa dipertanyakan. Kemudian boleh dikatakan penekanan tentang apa yang dimaksudkan Paulus untuk anak balita itu tentang kompak itu satu hati, satu kasih, satu tujuan, satu jiwa. Jadi persamaan kata kompak yang dimaksudkan di bimbingan kita itu bisa kita jelaskan dengan satu kasih, satu jiwa, sehati sepikir ya, satu tujuan dan lain-lain. Jadi mereka ingat meskipun hanya satu-satu kata yang kita ucapkan, tapi ketika kita ucapkan berulang-ulang, ini pasti mempengaruhi daya tangkap, daya pikir anak balita untuk bisa mencerna apa yang dimaksud dengan kata kompak. Dan dari situ akan terlihat persekutuan yang indah di balita itu. Kemudian untuk anak kecil ini temanya akrab. Di posisi anak kecil, di kelas anak kecil disebutkan tentang persamaan akrab, kompak, bersahabat, dan lain sebagainya. Sama juga seperti anak balita tadi, ya, di anak kecil ini disebutkan bagaimana keakraban itu bisa terlihat, kekompakan itu bisa terlihat. Dari apa? Misalnya satu jiwa tadi, satu tubuh, satu kasih, ya, satu tujuan, satu fokus, satu sehati sepikir gitu ya. Jadi bisa disebutkan. Kemudian untuk anak kecil itu bisa juga disebutkan tentang
menentukan tentang teman-temannya yang akrab dengan dia siapa gitu. Ditanyakan ya, pertanyaan siapa teman-teman akrab mereka, siapa teman-teman yang biasa mereka bersama. Nah, jadi anak kecil ini sampai ke misalnya, jadi kalau udah punya teman akrab itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan, jadi harus dihargai, harus dikasihi, ya harus dikasihi. Kemudian kalau ada salah, apa yang harus dilakukan gitu. Kalau ada salah berarti harus ada kata memaafkan satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya fokus ketika dia misalnya akrab-akrab saja, tapi ketika akrab, kompak, ya pasti ada sesuatu yang muncul di situ. Mungkin tidak sama seperti pikirannya, kawannya yang lain tidak seperti yang dia harapkan dan lain sebagainya. Jadi anak-anak kecil juga boleh diajari untuk bisa membina keakraban itu seperti apa, membawanya kepada Tuhan dengan menyadari dasar persekutuan itu adalah Kristus gitu ya. Kemudian kalau ada salah langsung minta maaf, kalau ada salah langsung minta maaf, langsung memaafkan, pasti kekompakan atau keakraban itu akan semakin lebih dekat lagi. Jadi ketika kita bersama-sama, bersatu, bersekutu, nama Tuhan semakin terpuji gitu ya. Jadi untuk anak tanggung, dia temanya sama seperti anak remaja, ya kita satukan saja. Jadi anak tanggung ini bisa kita arahkan sehati sepikir itu dengan pertanyaan apa saja sih alasannya kenapa kita harus sehati sepikir dalam pelayanan, kenapa kita harus sehati sepikir dengan teman kita, kenapa kita harus sehati sepikir untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan gitu, bisa ya. Terus kemudian kita boleh sebutkan contoh-contoh hidup sehati sepikir seperti apa ya, apakah harus sama atau bagaimana, atau fokusnya kepada Tuhan, atau sehati sepikir itu harus bajunya sama kah? Warnanya sama kah? Sepatunya sama kah? Dan lain sebagainya. Aku pikir kita bisa jelaskan seperti itu ya. Bukan hanya soal baju seragam, bukan hanya soal sepatu yang sama, bukan hanya karena kita sering bersama, tapi justru sehati sepikir itu bagaimana di dalam kerendahan hati kita untuk mengikut Tuhan, kita bisa menolak kepentingan diri kita sendiri, tapi bisa hidup dalam perbedaan yang ada. Meskipun si A dan si B berbeda, tapi satu tujuannya untuk apa? Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan, dan lain-lain. Meskipun tidak sama baju warnanya hijau, pink, merah, dan lain sebagainya, tapi mereka bisa terus bernyanyi memuji Tuhan. Itu juga adalah contoh sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, untuk anak tanggung sudah boleh disebutkan seperti itu ya. Kemudian menyatakan tekad melalui nyanyian ya. Jadi untuk menyatakan tekad melalui nyanyian itu boleh nanti dipilih beberapa lagu yang mungkin bisa ditawarkan kepada atau diberikan kepada anak tanggung ini, dan juga anak remaja sekalian juga ya. Anak remaja dalam tekad itu biasa mereka anak tanggung dan anak remaja itu langsung kreatif dia. Lagu apa nih yang boleh dibuat? Bisa juga dari yel-yel ya. Lagu apa yang bisa dibuat dari menyatakan tekad dari sehati sepikir ini, satu tujuan ini, satu fokus ini, satu jiwa ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tekad melalui nyanyian. Untuk anak remaja tentu apa yang disebutkan untuk anak tanggung tadi semua boleh dilakukan atau diajarkan di anak remaja. Hanya saja anak remaja itu pola pikirnya harus terarah juga sama seperti yang kita sebutkan di maksud dan tujuan dari bacaan kita Filipi ini ya, bacaan kita dan juga bacaan remaja yang boleh kita tawarkan bagi mereka. Jadi kita sebutkan juga dasar dari semua yang kita lakukan ini adalah Kristus. Kemudian cara pertumbuhan jemaat itu untuk bisa bersatu, sehati sepikir ya, satu tujuan, satu hati, satu jiwa, satu fokus, itu semua harus disebutkan untuk anak remaja. Kemudian cara bertumbuh itu adalah mengendalikan diri sendiri, tidak egois, tidak hanya mementingkan diri sendiri, sehingga anak remaja mampu nih melihat bahwa talenta yang aku miliki itu penting, talenta yang dimiliki temanku juga berarti. Jadi tidak bersaing terlalu bagaimana sampai menjatuhkan orang lain seperti itu. Tapi setiap orang diberikan Tuhan talenta masing-masing. Jadi ketika talenta itu bisa kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk persaingan,
tapi aku melakukan yang terbaik dalam diriku, temanku melakukan yang terbaik dalam dirinya, sehingga kita sama-sama melakukan yang terbaik dalam diri kita untuk satu fokus tadi, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan berarti talenta yang diberikan Tuhan bagiku, talenta yang diberikan Tuhan bagi temanku, kemudian kita persaingan dengan menjatuhkan teman kita yang lain. Jadi kalau kita perhatikan, ini bisa dieksplor lagi dalam diri remaja kita untuk bisa melihat setiap kebaikan Tuhan dalam diri mereka dan juga dalam diri teman mereka, sehingga timbul rasa kerjasama, saling mengasihi, saling mendukung, saling menutupi satu dengan yang lain jika ada kesalahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk tema-tema kita ya, untuk anak balita, anak kecil, anak tanggung dan remaja, semua fokusnya adalah menjadikan anak-anak kita ini menghargai sahabatnya, menghargai temannya, menghargai orang lain, dan menempatkan diri sebagai orang yang mengasihi orang lain. Jadi sungguh sangat menarik ya kalau kita bandingkan, supaya kita lebih kompak, lebih akrab, lebih kerjasama, dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kata kuncinya dimulai dari kita sebagai guru-guru KKR, sebagai pengurus yang memberitakan firman pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memelihara, dan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di sermon minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.